Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok Cibi-Cibi yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri Nasya Sarasadi. Halo, saya Dwi Fitriasari dan teman saya. Hai, saya Family Anggreni. Nah, di sini kita ngelakuin role play wawancara penerimaan pekerjaan untuk memenuhi tugas wawancara dan observasi pada mata kuliah Ibu Siti Khosia, yaitu wawancara dan observasi. Nah, di sini saya Nasya berperan sebagai kameramen dan juga editor pada tugas kali ini. Setelah itu ada teman saya. Halo, saya Dwi Fitriasari bertugas sebagai interviewer. Dan saya Family Anggreni bertugas sebagai interviewee. Oke, check it out the video. Let's go! Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ya. silakan duduk. Ya, makasih, Bu. Ya, Ini dokumennya, Bu. ya, Ya. saya terima ya. Saya terima. Ya. Di sini dengan Ibu Feni ya. Iya, Bu, dengan Ibu Femi. Ibu Feni apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu saya tadi naik apa? Naik ojek, Bu. Oh, naik ojek. Ibu alamatnya di mana? Alamatnya di Jakabari, Bu. Oh iya. Oke, ini ya Bu, terkait pekerjaan asisten ini, Ibu pernah nggak sih mengikuti pelatihan SDM sebelumnya? Kalau pelatihan SDM saya pernah sekali, Bu, tentang pelatihan keterampilan. Bisa dijelaskan? Iya, pelatihan keterampilan itu kami di sana diajarkan tentang gimana cara public speaking, gimana berbicara di depan publik, keterampilan berbicara, berbahasa, gaya tubuh, dan lain sebagainya. Mengapa sih Ibu tertarik dengan pekerjaan ini? Kenapa saya tertarik? Karena menurut saya, Bu, posisi ini sudah sangat pas dengan saya. Karena kan secara saya lulusan S1 psikolog, di mana kami mempelajari tentang tingkah laku manusia, juga sesuai dengan kriteria dari asisten HR SDM itu sendiri. Di CV Ibu lulusan ini bisa menjalin praktek ya? Iya, Bu. Terus, apa sih yang Ibu ketahui tentang perusahaan kami ini dan departemen SDM ini? Yang saya ketahui tentang perusahaan Ibu ini terikat dengan kegiatan ekspor impor batubara itu sendiri, Bu. Lalu, mengapa sih kami harus mempekerjakan Ibu untuk peran asisten di sumber daya perusahaan ini? Karena saya memiliki tanggung jawab yang besar, Bu, memiliki rasa profesionalitas yang tinggi. Terus tuh sesuai dengan bidang yang saya tekuni sekarang. Bisa Ibu lihat di CV saya lulusan S1 psikolog, di mana lulusan psikolog itu kan berkaitan dengan manusia. Nah, mungkin saya rasa itu cocok dengan pekerjaan yang saya lamar kali ini. Kalau begitu, apa sih yang Ibu ketahui tentang pekerjaan asisten HRD ini? Pekerjaan asisten HRD ini tentunya membantu HRD itu sendiri mengelola tenaga kerjaan, melihat kondisi-kondisi para pekerja yang ada di perusahaan ini. Sebelumnya tugas apa sih yang pernah Ibu lakukan di pekerjaan Ibu sebelumnya? Saya pernah menjabat di posisi yang sama di perusahaan yang kurang lebih hampir sama, Bu, tapi di luar daerah sini, Bu. Kalau boleh tahu luar daerah mana ya? Di Bandung, Bu. Oke, di Bandung ya. Iya. Tugas apa sih yang pernah Ibu lakukan di pekerjaan sebelumnya? Tugas yang pernah saya lakukan itu membantu HRD itu sendiri dalam seperti menyeleksi pegawai, dalam menempatkan posisi-posisi mana nih pegawai itu cocok ditempatkan di perusahaan itu. Oke, baiklah. Lalu menurut Ibu, tantangan apa sih yang Ibu lihat di pekerjaan yang Ibu lamar? Kalau tantangan sih saya lihat mungkin lingkungannya ya, Bu, karena kan saya orang luar Palembang, mungkin agak sulit beradaptasi di lingkungan yang baru gitu. Lalu menurut Ibu ya, tantangan apa sih yang Ibu lihat di pekerjaan yang sedang Ibu lamar ini? Kalau ditanya tantangan, mungkin saya akan memerlukan
sedikit waktu untuk beradaptasi dengan orang-orang baru, dengan karakter baru, dengan lingkungan baru. Tapi tenang aja Bu, saya orangnya mudah untuk beradaptasi di lingkungan baru. Mungkin butuh waktu aja. Iya. Bagaimana sih cara ibu beradaptasi? Cara saya beradaptasi tentunya saling mengenal satu sama lain dulu ya Bu, pendekatan dulu, tanya-tanya tentang hal-hal yang pegawai-pegawai lain suka, mungkin ya Bu. Kalau kami boleh tahu ya Bu, pencapaian apa sih yang lagi ibu tuju? Kalau pencapaian tentang karir, apa ya? Mungkin itu Bu. Setelah mendaftar HRD, asisten HRD ini, saya bercita-cita untuk menjadi HRD itu sendiri. Berarti cita-cita itu memang jadi HRD ya? Ya, tapi kan butuh waktu ya Bu, butuh step by step. Jadi saya melamar di asisten HRD. Bagaimana sih pandangan ibu dalam 5 tahun ke depan di perusahaan? 5 tahun ke depan di perusahaan ini mungkin saya sudah mengenal lebih dalam tentang pegawai-pegawai di sini. Terus 5 tahun ke depan saya akan meningkatkan kualitas perusahaan ini dari di bidang SDM itu sendiri dengan cara menyeleksi pegawai-pegawai itu sendiri sehingga pegawai itu benar-benar kompeten di bidangnya. Oke, kalau gitu, kalau saya boleh tahu ya, berapa sih ekspektasi gaji yang Anda inginkan? Kalau ditanya gaji ya Bu, saya di perusahaan saya sebelumnya kan saya sudah menjabat sebagai asisten HRD itu sendiri. Nah, di sana saya mendapatkan cukup sesuai lah dengan UMR yang ada di sana. Nah, jadi saya harap saya bisa mendapatkan gaji sesuai dengan kualitas, tentunya kualitas diri saya dan sesuai dengan UMR yang ada di sini. Bagaimana sih rekan-rekan ibu di masa lalu mengenal ibu sendiri? Pendapat saya ya Bu, teman-teman di tempat saya bekerja sebelumnya mungkin mengenal saya sebagai orang periang, senang berinteraksi karena saya senang banget nih ngobrol dengan orang sekitar. Menurut ibu sendiri, apa sih kelebihan dari ibu? Kalau kelebihan dari hard skill ya Bu, saya bisa mengoperasikan Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan perangkat-perangkat lunak lainnya. Terus kalau mengenai soft skill, saya memiliki jiwa kepemimpinan Bu, seperti yang saya sebutkan bahwa sebelumnya saya sudah melamar, saya sudah bekerja di posisi yang sama, sehingga saya memiliki jiwa kepemimpinan itu sendiri. Terus juga saya memiliki kemampuan memanage waktu dengan baik, lalu saya dapat bekerja sama baik dengan rekan-rekan saya. Oke, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan ya kan? Menurut ibu apa sih kekurangan itu? Kalau kekurangan saya mungkin agak kurang menguasai bahasa asing Bu. Tapi tenang aja, karena saya sudah meningkatkan kekurangan saya dengan cara saya mengikuti les seperti les bahasa Inggris. Berarti ibu ingin mengembangkan kekurangan ibu sendiri ya? Iya. Terus, apa sih pemahaman ibu tentang ketenagakerjaan ini? Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik itu selama proses bekerja itu sendiri, sebelum bahkan sesudah proses pekerjaan itu sendiri. Apa sih pengalaman ibu ya dengan sistem informasi sumber daya manusia? Pengalaman saya tentang sumber informasi ini seperti yang saya sebutkan tadi Bu, saya sudah pernah melamar, saya sudah bekerja di bidang asisten HRD, sehingga saya memiliki beberapa pengalaman seperti mengikuti HRD dalam penyeleksian pegawai baru, penempatan pegawai sesuai dengan bidangnya, dan lain sebagainya. Oh iya Bu, saya juga pernah mengikuti HRD itu dalam rapat-rapat pemimpinan, sehingga saya bisa mengamati jalannya rapat yang ada di perusahaan itu. Rapat kepemimpinan seperti apa ya contohnya?
Contohnya rapat mengawasi evaluasi pekerjaan. Nah, itu dipimpin oleh HRD itu sendiri. Nah, tugas saya di sana mencatat berbagai poin-poin yang ada di sana. Oke. Jadi keterampilan sumber daya manusia apa sih yang Ibu yakini dan membantu Ibu supaya sukses dalam pekerjaan ini? Saya keterampilan sumber daya manusia apa boleh? Udah dipakai aku anjir. Apa tuh? Oh, dipakai. Saya bisa public speaking, Bu. Oke ya Ibu Feni. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Santai aja ya. Keterampilan sumber daya manusia apa sih yang Ibu yakini yang akan membantu Ibu untuk sukses? Saya memiliki keterampilan public speaking, Bu, sehingga saya bisa mudah beradaptasi, berkomunikasi dengan baik, yang memungkinkan karir saya berkembang lebih lanjut. Oke Bu Feni, ini yang terakhir ya. Kita santai. Menurut Ibu keterampilan sumber daya apa sih yang dapat Ibu yakini akan membantu kehidupan Ibu untuk sukses di depan? Keterampilan SDM yang saya miliki tentunya saya bisa public speaking, Bu, sehingga memungkinkan saya untuk mengembangkan karir saya lebih lanjut. Selain public speaking, ada yang lain? Saya bisa mengontrol emosi saya dapat manage apa yang ingin saya keluarkan. Ya itu penting banget sih. Iya. Oke, baiklah Ibu Feni, mungkin itu saja pada wawancara pada hari ini ya. Iya, Bu. Semoga dengan hasil yang memuaskan. Amin. Ya, makasih, Bu. Ya, hati-hati di jalan.